Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanda, jurusan Teknik Elektronika, Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Padang. Baiklah, video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah aplikasi animasi 3D yaitu Blender. Nah, ini merupakan aplikasi untuk kita membuat atau merancang sebuah animasi, baik itu 3D ataupun 2D. Nah, langsung saja kita masuk di aplikasinya. Nah, ini merupakan menu utama setelah kita masuk di aplikasi tadi. Di sini kita langsung saja pilih New File General. Nah, akan tampak seperti ini pada menu utama Blender. Nah, pada menu utama ini yang pertama kali kita lihat adalah sebuah benda, sebuah kubus ya. Benda yang berbentuk kubus yang terletak di tengah-tengah layar. Nah, kubus ini merupakan suatu benda ini yang akan kita buat, yang akan kita olah menjadi sebuah yang berbentuk animasi nantinya. Untuk pengenalan menu-menu pada Blender ini, yang pertama sini ada menu file. Menu file ini tentunya ada new, open, tentunya dapat menyimpan juga, save, dan lain sebagainya. Menu selanjutnya ada edit. Di sini ada unduh redo. Di sini juga ada preference ya. Menu preferences ini kita coba klik sini. Nah, di sini kita bisa ada beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk misalnya pada menu tema ini. Nah, sini terdapat beberapa tema yang kita ubah. Misalnya saya akan mengubah temanya to dark, nah, atau light, akan berubah temanya. Sini saya menggunakan dark saja. Nah, kita gunakan light aja ya. Sini juga ada input. Oke. Saya gunakan dark saja. Oke. Soalnya ada menu render. Di sini juga terdapat tentang animasi, render animasinya. Windows Help. Juga terdapat tutorial, juga buku manual, tentunya menggunakan jaringan internet nantinya. Layout. Nah, menu layout ini tempat dimana kita mengolah kubus ini menjadi sebuah animasi 3D nantinya. Ada menu modeling, sculpting, objeknya berbentuk seperti ini ya. Ada menu UV editing, tekstur, menu shading. Menu animasi ini bisa kalian dapat kita memplay setelah aplikasi kita buat tadi. Rendering, compositing, dan scraping. Kita kembali lagi pada menu layout tadi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang terdapat di menu layout ini. Yang pertama di sini tentunya ada kursor ya, select box. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita select box. Nah, box akan terpilih. Selanjutnya pada menu yang terdapat di layout ini ada menu kursor. Nah, kursor ini dia. Kita bisa pindah-pindahkan di sini. Ini juga merupakan tempat munculnya objek baru nantinya ketika kita menambahkan objek baru. Misalnya yang saya contohkan ya, saya letakkan di sini pada menunya. Lalu kita pilih add sini. Ini bisa kita tempat untuk menambah objek-objek baru. Misalnya saya pilih di mesh dan cube. Nah, objek baru akan muncul di mana kita letakkan kursor ini. Kita hapus dulu ya. Selanjutnya ada menu move. Move ini tempat kita memindahkan objek atau menggesernya. Kita menyelesaikan ke arah G atau vertikal, horizontal.
ke horizontal Y dan X. Kita juga bisa mengelik dengan di keyboard dengan mengetik tombol G. Misalnya G. Nah, selanjutnya menu yang ada yang pertamanya rotasi ya, rotasi. Di sini kita gunakan untuk merotasi objek kita tersebut. Misalnya pada rotasi Z misalnya. Nah, kita rotasikan searah. Adapun Y dan X. Selanjutnya ada menu scale. Scale ini bisa digunakan untuk memperbesar objek, memperkecil, ataupun menipiskan sebuah objek. Misalnya saya akan mencoba menipiskan objek ini ya. Kita select terlebih dahulu objeknya. Di sini saya akan melebarnya ke kanan. Nah, objek tersebut akan melebar ya ke kanan. Begitupun ketika saya tarik ke X ya, X. Nah, dia akan melebar juga sesuai dengan koordinat yang kita tarik, ataupun ke atas ke bawah koordinat Z nantinya. Nah, itu yang akan banyak kita gunakan dalam editan sebuah kubus ini. Baiklah, saya di sini akan membuat sebuah gambar animasi sederhana, yaitu saya akan membuat sebuah kursi dan meja. Bagaimana cara membuatnya? Itu kita akan merubah kubus ini menjadi sebuah kursi. Nah, caranya bagaimana? Oke, yang pertama kita select dulu objek ini. Nah, kita pindahkan dulu. Nah, ini kubusnya masih utuh di sini ya. Kubusnya masih utuh. Ini kita sejajarkan terlebih dahulu, rotasikan. Kita yang pertama akan menipiskan kubus ini. Ini cara mengubahnya, kita akan yaitu dengan cara scale tadi. Scale bagaimana? Kita bisa mengetik di keyboard S, without S. Kita klik dulu ya, ada scale ini, kita klik, lalu kita tekan S. Kalau kita ingin menipisnya otomatis arah vertikal ya, jadi kita menggunakan sumbu Z, kita bisa klik Z aja, Z. Nah, kita tipiskan. Nah, ini tipis ya. Selanjutnya kita sesuaikan ukuran kursi nanti, yaitu kita tekan scale juga S, misalnya X ya, langsung X nya. Nah, ini ini nantinya yang akan kita rubah menjadi bahan baku untuk kursi kita nantinya. Kita bisa tekan juga. Nah, selanjutnya bagaimana untuk pengeditannya? Sebelum itu, ini objek ini harus kita balik terlebih dahulu. Kenapa harus kita balik ya? Tentunya kita akan membuat kaki dari kursi ini. Caranya saya bisa menggunakan, sebelumnya kita harus menggunakan mouse ya. Kenapa harus menggunakan mouse? Karena kita sangat banyak menggunakan tombol-tombol yang ada pada mouse, misalnya klik kanan, klik kiri, dan juga scroll. Paling utamanya scroll pada mouse tersebut, karena kita scrollnya untuk memperbesar layar dan memperkecil layar, dan juga klik pada scrollnya kita gunakan untuk mendrag objek, mendrag
layar ini, dan juga untuk membalikkan objek ini. Nah, objek ini harus kita balikkan terlebih dahulu karena kita akan membuat kaki pada objek ini. Oke, ini sudah kita balik. Kita bisa langsung kita menggunakan Ctrl 7 ya, untuk biar mempermudahnya. Ctrl 7. Nah, Ctrl 7 ini ya. Selanjutnya kita akan membuat kakinya. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu pada bagian objek mode ini kita ganti dengan edit mode. Kita ubah dengan edit mode. Nah, di sini kita klik di ujungnya terlebih dahulu. Klik, lalu kita tekan Ctrl R. Nah, sini akan nampak garis kuning ya. Lalu kita klik aja. Kita tarik di sini. Nah, dan lakukan juga pada sisi yang lainnya. Kita klik terlebih dahulu di sini. Lalu kita tekan Ctrl R. Nah, kita klik, kita tarik juga di sini. Begitupun sisi yang selanjutnya gitu. Ctrl R, klik, kita geserkan. Kita klik dulu, Ctrl R, Ctrl R. Nah, sesuaikannya. Nah, ini sudah kita terseleksi. Selanjutnya bagaimana? Kita akan menseleksi pinggir-pinggir yang ini, yaitu dengan menu ini, Face Select. Kita bisa mengklik Face Select di sini. Kita klik pada tepinya. Nah, kita klik itu. Lalu selanjutnya kita tekan Shift dulu. Tekan Shift, pilih yang lainnya. Nah, kita geser yang mudahnya. Lalu kita tekan E untuk menarik kakinya gitu. E pada keyboard. Nah, kaki kursinya telah muncul. Oke, kita klik ya. Oke. Nah, selanjutnya kita balikkan lagi pada posisi semula. Nah, karena kaki sudah selesai kita buat. Nah, ini bentuk awal. Lalu kita akan membuat sandaran pada kursi ini. Caranya sama seperti yang tadi. Kita klik di sini, lalu kita shift kan juga. Kita shift kan. Nah, kita tekan E. Nah, kita ambil setengah dulu karena kita akan buat sandarannya ya. Ambil setengah, lalu kita tarik lagi. Nah, begini. Nah, kita escape. Lalu pada bagian ini kita akan buat sandarannya. Kita klik sampingnya. Kita tekan E. Kita hubungkan. Nah, oke. Kursi kita telah jadi ya. Kita pilih ke objek mode. Ini belum sampai. Kita tekan E. Nah, ini kursi kita ya. Ini kita pindahkan dulu ke tengah ya. Nah, ini bentuk kursi kita. Dan kursi pun telah jadi kita buat. Selanjutnya saya akan membuat mejanya. Membuat meja seperti cara yang sama. Kita tambahkan objek terlebih dahulu dengan add ini. Yes, kita ambil cube. Nah, ini kita kecilkan juga. Kita kecilkan. Lalu kita lebarkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini saya akan agak sedikit lebar. Nah, kita akan buat sebuah meja. Oke.
Lalu di sini kita akan membuat kakinya lagi ya. Dari objek mode ini kita ubah juga menjadi edit mode. Kita Ctrl 7 terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik, lalu kita akan melakukan seleksi lebih dahulu seperti tadi. Pada edit mode ini kita tekan Ctrl R ya. Nah, ini ada kuning ya, kita klik. Nah, seperti yang seperti tadi kita lakukan juga. Nah, kita letakkan pada bagian pinggir-pinggirnya. Begitupun di bagian sisi seterusnya. Nah, ini telah kita seleksi, lalu kita tarik ya. Kita seleksi terlebih dahulu. Bagian ini kita klik, lalu kita shift. Kita pilih pada bagian kesema tepinya. Lalu untuk menaik kakinya seperti biasa kita tekan E. Kakinya agak panjangkan ya. Nah, kaki meja pun telah siap. Dan ini meja dan kursi telah siap kita. Nah, ini kita ganti ke objek terlebih dahulu. Pindah, move. Ini bisa kita pindahkan. Nah, ini telah siap. Nah, ini objek yang sederhana sekali, yaitu kursi dan meja. Namun apabila kita ingin membuat kursi lagi, kita tidak perlu harus bersusah payah harus merangkai kursi lagi. Tidak, kita bisa langsung mengcopy atau menduplikat dari kursi yang telah ada. Bagaimana caranya? Kita klik objeknya, misalnya kursi ini saya klik ya. Sini bisa kita tekan Shift plus D, Shift plus D. Nah, kursinya akan langsung terduplikat. Tekan di sini, langsung jadi kursi. Atau kita menggunakan mouse, kita klik objeknya, lalu kita klik kanan mouse, kita pilih duplikat objek. Nah, duplikat objek kita klik, maka objek akan terduplikat. Ini kita pindahkan saja. Nah, kita geserkan. Kita scale ini ya, biar menghadap ke kiri dia. Nah, move. Nah, ini sudah siap ya. Bagian ini juga kita scalekan juga. Kita pilih move. Nah, ini bisa kita atur sendiri sesuai dengan untuk serapi mungkin. Nah, ini merupakan salah satu bentuk animasi sederhana. Nah, kita bisa mewarnai ini. Cara mewarnainya itu kita klik pada objek terlebih dahulu. Misalnya pada objek meja ini, kita klik objek meja ini, lalu bagian ini kita klik ini. Nah, kita klik, kita pilih new dan use node.
Ini pada bagian base color ini kita klik, kita berikan warna. Misalnya saya ambil warna ini ya, jingga ini saya ambil, maka akan berubah. Lakukan juga pada kursinya, pada menunya bawah. It's not best. Dan kursi pun berubah warnanya. Ini bisa kita atur juga ya, sesuai dengan ini udah pas. Ini juga kita atur. Pas. Oke. Mungkin itu sedikit pengenalan tentang fitur-fitur yang ada pada Blender dan juga cara untuk membuat suatu objek pada Blender. Pada langkah terakhirnya kita bisa men-save hasil kerja kita ini pada menu file, save as ini ya, dan tentukan juga tempat penyimpanannya. Oke, mungkin cuma itu pada video saya kali ini tentang fitur-fitur yang ada pada aplikasi animasi 3D, membuat video animasi, membuat animasi 3D nantinya, dan juga salah satu cara membuat animasi sederhana yaitu membuat kursi, meja, dan cara menduplikatnya sederhana sekali. Kita juga bisa membuat animasi-animasi lainnya sesuai dengan keinginan kita. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian tentang Blender ini, karena ini masih pengenalan, karena masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan dengan menggunakan aplikasi Blender ini sesuai dengan keinginan kita dalam mau belajar. Baiklah, mungkin sekian video dari saya Firanda, mengucapkan banyak terima kasih. Maaf atas segala kesalahan saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.